Oke, untuk pembukaan kegiatan atau pelajaran hari ini kita buka bersama dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, Pak Joko duduk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mohon izin ya, Pak Joko lepas masker biar lebih santai, lebih jelas saya menjelaskan. Kita ngobrol-ngobrolnya lebih enak. Dan itu kan kita sudah berjarak jadi agak aman. Oke, kita ketemu lagi dalam pelajaran kriya kayu atau keterampilan kayu. Tetap semangat, sehat anak-anak ya. Dan untuk menjaga semangat dan kesehatan anak-anak tetap harus memperhatikan protokol kesehatan apalagi di masa pandemi ini. Seperti mencuci tangan pakai sabun, apalagi memakai masker, dan menjaga jarak, jangan berkumpul-kumpul di kerumunan. Itu berbahaya di masa pandemi ini. Karena di masa pandemi berbahaya, anak-anak tetap harus selalu ingat itu. Dan yang lebih penting lagi, selalu jaga pola makan, istirahat cukup, dan makan makanan diusahakan yang makanan bergizi. Oke, siap. Jadi anak-anak tetap semangat belajar, semangat di rumah, semangat bekerja, membantu orang tua. Oke, siap. Mas Dani siap, Mas Ruli. Mas siapa lagi? Mas Ruli, Mas Dani. Fahrul, Mas Fahrul. Ada dua lagi. Mas Dani, Ruli, Fahrul, Mas Catur. Catur siapa lagi? Oh ya, Galang. Oke. Maaf karena Pak Joko ngajarnya kelasnya banyak, jadi untuk yang kelas 11 agak, tapi nggak apa-apa, tetap Pak Joko masih ingat dan familiar dengan wajah anak-anak semua. Oke, hari ini kita akan belajar tentang alat-alat pertukangan kayu atau alat-alat kriya kayu yang kaitannya dengan mesin. Apa yang dimaksud alat bermesin? Yaitu alat yang dijalankan atau digunakan, atau alat itu bisa bekerja harus mesinnya hidup. Dan mesin itu biasa di sini kita menggunakan tenaga listrik. Jadi alat itu kalau tidak dihidupkan dengan listrik tidak akan berjalan. Dan untuk alat-alat mesin bermesin ini kita harus selalu waspada, selalu hati-hati. Kita harus selalu fokus on off-nya dalam menjalankan alat-alat bermesin ini. Dan jangan lupa lagi, keselamatan kerja harus tetap selalu diperhatikan. Untuk alat-alat bermesin kaitannya dengan kayu, karena ketika kita bekerja dengan alat itu, debu dari kayu akan berterbangan untuk menjaga paru-paru supaya debu tidak masuk ke dalam hidung, melalui hidung masuk paru, masker. Dan mata juga harus dilindungi dengan kacamata. Terus yang selalu ingat, tombol on off harus selalu diperhatikan. Jangan sampai kejadian mesin masih hidup ditinggal pergi. Nanti berbahaya sekali itu akibatnya. Oke. Untuk salah satu yang kita pelajari ini nanti kita belajar tentang mesin scroll saw. Mesin scroll saw itu prinsipnya seperti gergaji, yaitu memotong. Tapi karena ini mata pisaunya kecil, itu motongnya bisa melengkung-lengkung, bisa melenggok-lenggok. Ada beberapa contoh yang bisa kita lihat. Salah satu pekerjaan dengan mesin scroll saw. Nah, karena mesinnya kecil ini bisa berbelok-belok seperti ini. Ini menggunakan scroll saw. Yang lebih lembut lagi, lebih kecil lagi bisa. Ini misal pun gambarnya lebih kecil lagi, mesin scroll saw mampu mengerjakan itu. Dan yang jelas untuk pengerjaan ini anak-anak harus sering-sering latihan, karena mesin scroll saw itu kita menggunakan pola seperti contohnya seperti ini. Jadi ada garis polanya yang harus diikuti oleh mata gergaji scroll saw. Ini nanti akan kita praktekkan. Oke, kita lihat dulu mesin scrollnya kayak apa, cara kerjanya bagaimana, kita lihat dulu.
Ya, inilah salah satu bentuk atau model mesin scroll saw. Mesin scroll saw ini di luaran sana atau di pasaran sana, di toko-toko alat-alat, ini bentuk dan modelnya bermacam-macam. Untuk kali ini yang kita pakai atau kita terangkan, yang kita punya modelnya ini. Kita sampaikan mesin scroll saw ini cara penggunaan atau cara pengoperasionalnya. Ini kabel yang ini colokan listriknya. Jadi sebelum kita pakai, kita gunakan, kita pastikan dulu ini sudah menyantap listrik belum, karena ini harus dengan tenaga listrik. Dan ini di sini ada tombol on off-nya. Kalau naik on berarti hidup, kalau ke bawah off berarti mati. Dan ini mata gergaji. Mata gergaji itu di ujungnya, di matanya itu ada lancip-lancipnya, bergeriginya. Itu jangan sampai salah pasang, harus menghadap ke bawah. Lincipnya, mata gergajinya, geriginya itu kan miring, miringnya harus ke bawah. Dan untuk melepas dan memasangnya itu ini dikendorkan. Kalau kendor itu ini bisa dilepas, sesudah dipasang dikencangkan lagi dan dipastikan ini indikatornya di sini. Kalau kencang ini, kalau terlalu kendor ini akan kita tidak menggunakannya, tidak bisa untuk menggergaji lurus, kesulitan karena bisa belok-belok. Makanya ini harus dipastikan dalam keadaan kencang. Nah, ini sudah kencang. Oke, kita coba ya. Ini kita tancapkan ke listrik. Nah, ini steker listrik kita colokkan di sini. Kita pastikan menancap dengan kencang ya. Nah, ini berarti tenaga listrik sudah. Di bagian bawah alas ini ada tombol on off. Ini untuk menghidupkan dan mematikan aliran listrik. Untuk ke atas itu on, artinya hidup. Ini listrik akan menyala dan mesinnya akan hidup. Kalau contohnya seperti ini, kalau ke atas on ya hidup ya. Nah, ini sudah nyala, artinya kita sudah bisa mengerjakan atau menggergaji dengan scroll saw. Kita coba off-nya. Nah, ini mati. Jadi ingat, ke bawah mati, ke atas hidup. Off ke bawah, on ke atas. Oh ya, satu lagi ini saya sampaikan. Ini papan ini bisa untuk memotong miring. Dalam arti tidak harus lurus tapi miring. Nah, ini yang untuk menggerakkan, memiringkan, ini dikendorkan dulu. Terus ini bisa dimiringkan seberapa derajat kita menginginkan kemiringan. Kalau biasanya kita jarang menggunakan yang miring, kita yang lurus, berarti ini tetap posisi lurus dan ini dikencangkan. Oke, ini cara menggunakannya sudah ya. Ya, ini saya sampaikan, saya jelaskan untuk yang ini buat apa atau gimana. Ini ada selang untuk apa? Ini yang pertama, untuk selang ini keluar angin. Anginnya dari mesin ini keluar angin kecil dan ujungnya di sini. Ini untuk meniup permukaan yang kena mata gergaji. Jadi pola yang di sini tidak ketutupan serbuk. Jadi pola atau gambar garis masih kelihatan terus karena ditiup angin dari sini ketika mesin dihidupkan. Dan untuk alat ini bisa dikendorkan dan dikencangkan. Ini kalau dikendorkan bisa menggerakkan ini. Lah, ini fungsinya untuk menjepit atau menahan apa yang akan kita kerjakan atau kita gergaji. Misalnya dengan ketebalan sekian kita paskan. Nah, begini. Dan catatan, ini dijepit tapi bisa bergerak. Artinya nanti kalau kita mempraktekkan menggergaji ini tidak lari kemana-mana, masih tetap ada penahannya. Terus yang di belakang tadi ini saya sampaikan, ini untuk mengencangkan dan mengendorkan dalam pemasangan mata gergaji. Kita coba ya. Ini muter ke sini, kendor. Setelah kendor, ini bisa lepas. Mata gergajinya bisa kita lepas. Begini.
kita pasang lagi. Ini masangnya itu atas dan bawah. Ini kalau udah terpasang kita kencangkan lagi. Kita pastikan sampai kencang. Indikatornya di sini, ting ting gitu. Nah ini belum, masih tek tek. Ini belum. Kencangkan lagi. Karena nanti kalau terlalu kendor itu kita kesulitan dalam menggunakannya. Nah, sudah kencang ya, sudah ting ting ya. Nah, untuk mata gergaji ini karena bentuk atau wujudnya itu lembut dan riskan dan mengencangkan mengendorkannya juga perlu perhatian khusus, maka ini nanti akan kita pelajari secara khusus supaya anak lebih bisa secara teknis menguasai atau mengetahui tentang mata gergaji atau mata pisau gergaji scroll saw. Karena ini riskan sekali, mudah patah dan mudah bengkok. Ukuran kekencangan pun kita harus sering berlatih untuk bisa memastikan ini sudah kenceng atau belum. Kita nanti akan belajar secara khusus tentang ini. Ya, untuk memasang dan melepaskan mata gergaji pada ini kita menggunakan tanggem untuk membantu memegang. Nah, sudah kenceng. Dan kunci yang kita gunakan kunci L ini namanya, dengan ukuran yang sesuai. Nah, mutarnya ke kiri kendor, ini bisa dilepas, sudah kendor. Kalau dipasang lagi, ini muter ke kanan sampai kenceng. Nah, ini bolak-balik ya, ini satu. Terus kita yang kebalikannya yang sebelah sini, kita juga pasang begini, tetap dengan dibantu tanggem. Kita putar kemana tadi kalau mengencangkan? Ke kanan ya. Sudah ketemu atas bawah, sudah. Kita rasakan ujung mata gergaji menghadapnya atau miringnya kemana. Nah, ini miringnya ke sini, serongnya ke sana, berarti memasangnya yang bawah nanti. Jadi mata gergajinya miringnya menghadap ke bawah. Oke, jelas? Oke, kita pasang ya. Oke, kita setelah itu tadi kita pasang di sini ya. Ini dibuka dari bawah ya. Setelah buka, kan ini kan gampang sekali memasukkan, nanti bisa dipasang lagi. Terus ingat, kemiringan ujung mata gergaji harus menghadap ke bawah. Kemiringannya ke sana berarti menghadap ke bawah ini. Berarti menghadap ke bawah begini ya. Ini tadi sudah dikendorkan, kita tinggal pasang. Di bawah ada pengaitnya, kita pasang dari bawah. Nah, ini ada pengaitnya, kita pasang ya bawah, ini pengait yang atas. Yang bawah sudah, terus yang atas dimasukkan. Sudah masuk semua, kita kencangkan di sini, kita putar ke kanan. Ingat ya, mengencangkan ke kanan, mengendorkan ke kiri, itu harus jadi kunci atau jadi rumus utama. Mur baut itu mengencangkan mesti ke kanan. Terus ini bisa pasang kembali, di sini ada tandanya, di sini ada tandanya. Kita tinggal mengepaskan saja sesuai. Nah, kalau sudah pas, plek. Ini kita pastikan sudah kencang. Belum, tambahin sedikit. Ini mengencangkan ini jangan keras-keras atau jangan spontan. Jadi sedikit demi sedikit, pelan-pelan aja sambil dicek. Karena kalau terlalu kencang, gergaji ini nanti gampang atau cepat putus. Nah, gergaji yang kita gunakan ini mata pisau gergajinya. Ini satu wadah, satu set ini. Isinya ada 12 mata gergaji. Bentuknya kecil-kecil gini, sudah lihat. Ini harganya satu set segini harganya 180.000. Jadi kecil kayak gini harganya 15.000. Jadi anak-anak harus memperhatikan itu, hati-hati menggunakan, jangan sampai boros karena ini barang mahal.
dan tidak sembarang toko menjual. Ini ada toko-toko khusus yang menjual ini. Jadi kasihan nanti Pak gurunya harus beli jauh-jauh, maka ini harus dijaga. Hati-hati dalam menggunanya. Bahasa Jawanya dieman-eman, harus hati-hati. Jangan gegabah menggunakannya. Oke, untuk kali ini kita akan belajar menggunakan mesin scroll. So, kita akan belajar menggunakan mesin scroll. So, kita belajar ada tiga pola nanti ada lurus. Ini garisnya kecil, kita pergunakan ballpoint karena itu mata gergajinya juga kecil, jadi biar nanti tingkat presisinya pasti. Terus ada pola yang lain, pola sudut. Kita akan belajar ini nanti. Nah, ini menyudut. Terus ada pola yang melengkung. Kita belajar pola melengkung. Nah, ini akan kita praktekkan. Untuk scroll saw bisa memotong lurus, bisa memotong bersudut, bisa memotong melengkung-melengkung. Oke, kita praktekkan ya. Anak-anak siap? Oke. Mas Fahrul siap? Siap. Mas Dani? Oke. Yuk kita praktekkan. Oke anak-anak, kita akan praktek menggunakan mesin scroll saw. Tapi ingat, keselamatan kerja nomor 1. Yang pertama apa? Masker. Kita harus pakai masker dengan benar. Menutup hidung dan menutup mulut. Jangan menutup mata. Nanti kalau menutup mata kita tidak bisa melihat. Terus yang kedua, matanya kita tutup pakai ini. Ini tetap bisa melihat, tapi bisa melindungi debu yang berasal dari mesin ini. Oke. Nah, mulut hidung sudah tertutup, mata sudah tertutup, tapi tetap bisa melihat. Kita mulai ya. Tombol on off-nya menghidupkan kemana arahnya? Ke atas. Nah, ini kita pasang dulu penahannya di sini. Kita paskan. Nah, oke, kita on-kan ke atas. Menjalankan mesin ini kita dorong supaya garis ini terpotong. Dengan catatan dorongnya pelan-pelan sesuai dengan kekuatan mata pisau. Kita dorong pelan-pelan dan tetap fokus pada garis. Pada garis yang kita tetap fokus di situ. Ini kekencangan kedorkan sedikit. Nah. Supaya mata gergaji tetap mengikuti alur yang telah kita buat. Didorong pelan-pelan, pelan-pelan saja, jangan terlalu kencang. Kita tetap hati-hati, jangan sampai mata gergaji putus dari kepala. Yang pola lurus sudah, tetap ingat on off-nya. Nah. Garis ballpoint-nya sudah hilang karena terpotong oleh mata gergaji. Tetap lurus. Kita coba yang alur menyudut atau siku. Kita coba. Untuk yang siku ini lebih sulit daripada yang lurus tadi, karena nanti ada belokan di sini yang kita harus fokus dan betul-betul diperhatikan. Kita mulai. Kita jangan langsung berbelok, kita berhenti dan dibelokkan pelan-pelan. Setelah mata gergaji mengarah ke garis berikutnya, baru kita dorong pelan-pelan.
biasa itu muntir, pas belokan pelan-pelan. Sampai di belokan atau di sudut kita berhenti dan berbelok pelan-pelan sesuai arah hadapnya mata pisau. Jangan sampai muntir mata pisaunya. Setelah menghadap sesuai garis atau pola, baru kita dorong pelan-pelan. Nah, begini. Dorongnya ingat, jangan kencang-kencang. Setelah sampai ke ujung, berhenti lagi. Kita belokkan pelan-pelan, sedikit demi sedikit, tetap fokus pada di sudut supaya mata pisau jangan melintir. Nah, setelah begini baru kita dorong pelan-pelan lagi. Ya, begitu seterusnya untuk yang garis berikutnya. Garis bersudut. Nah, ini kita selesai motong garis sudut. Ini garis yang pulpennya tadi udah hilang karena sudah terpotong oleh mata pisau. Jadi kita fokus pada garisnya, dan untuk yang garis sudut ini kita fokus di titik-titik sudutnya ini. Tiap titik kita berhenti untuk memastikan belokannya pas. Jangan sampai mata gergajinya muntir, karena kalau mata gergajinya muntir itu nanti bisa patah. Oke. Nah, tiap titik ini kita harus fokus, hati-hati. Pas beloknya harus hati-hati. Pas di sudut-sudut itu harus hati-hati. Kita coba yang terakhir ya, yang pola melengkung. Pola melengkung sama, prinsipnya sama, fokus ke garis, hati-hati waktu belok. Oke, kita praktekkan ya. Nah, untuk garis melengkung kita tetap fokus pada pola garis yang sudah kita buat. Dan menukanya jangan kencang-kencang. Pelan-pelan saja, diperhatikan terus garisnya. Kita motong pas garis. Pelan-pelan saja dorongnya. Tetap selalu fokus. Jangan tergesa-gesa untuk tetap selesai. Tapi kita orientasinya pada hasil. Kita orientasinya pada hasil yang tadi. Sesuai tetap menurut garis itu dengan tepat. Sesuai pola yang kita buat, garisnya terpotong langsung. Kita terjang garis yang kita buat tadi. Jangan sampai kita langsung masuk garis-garis. Harus pas garis. Harus pas garis terus. Fokus dan konsentrasi di garis. Sambil mendorong pelan-pelan. Garis terus. Ya, ini garis lekung sudah kita buat, pola lekungnya sudah kita potong, sudah kita gergaji. Yang ini tadi ada gambar atau garis dengan pulpen, tapi pulpen garisnya sudah hilang, digantikan dengan potongan gergaji. Jadi motongnya itu harus pas garis, jangan di luar atau di dalamnya. Harus pas garis motongnya. Jadi nanti gambar atau pola yang kita kehendaki nanti bisa sesuai kalau dipaskan garis. Ingat, fokus, tetap fokus pada garis dan jangan kencang-kencang dorongnya. Mata pisau gergaji jangan sampai muntir, karena nanti kalau muntir itu akibatnya akan patah. Karena mata pisau ini akan bergerak terus, atas bawah terus, nanti kalau muntir, tak bisa patah. Patah berarti gimana? 15.000.
Oke, demikian kita sudah mempraktekkan cara memotong dan sudah kita kenalkan alatnya dan bagian-bagiannya, bagian fungsi dan penggunaannya untuk apa. Oke, kita ulang lagi ya, supaya anak-anak ingat betul bagaimana cara menggunakan mesin scroll saw. Kita ingat lagi yang ini tombol apa? Ya, tombol on off. Ini kalau posisi di bawah off, kalau ke atas on hidup. Oke, pertama itu. Yang ini tadi, nah, bisa dikendorkan, dikencangkan. Ini fungsinya untuk menjepit media atau bahan yang akan kita gergaji. Ini sesuai ketebalannya, dipaskan saja ya, jangan terlalu kencang. Kalau terlalu kencang nanti tidak bisa jalan. Ini tadi yang untuk digunakan untuk apa? Yang belakang. Ya, yang belakang bisa dikendorkan, dikencangkan, gunanya untuk melepas mata gergaji atau mata pisau gergaji. Terus yang ini ada bisa diputar ini untuk kemiringan memotong, misalnya kita memotong miring tadi ya. Nah ini yang untuk nyetel nyetel kemiringan. Dan yang terakhir yang paling penting tadi apa? Untuk bekerjanya alat bermesin ini ya, kabel colokan listrik. Ini harus dicolokkan dulu, harus connect atau terhubung dengan listrik dulu, baru alat bisa bekerja. Demikian mesin atau alat scroll saw, alat bermesin untuk keterampilan pria kayu. Ada yang belum jelas? Kalau besok kita praktekkan, kita ulang lagi. Kita praktekkan besok bikin produk-produk yang keren. Oke, untuk tugas anak-anak ya, Pak Guru mau kasih tugas anak-anak membuat 3 pola tadi. Yang pertama apa? Pola apa? Ya, garis lurus. Garis lurus seperti yang kita contohkan tadi. Mana? Nah ini, membuat pola garis lurus. Terus yang kedua garis apa? Garis sudut, karena ini bentuk sudut-sudut. Garis sudut. Dan yang ketiga, pola atau garis lengkung. Jadi tugasnya anak-anak untuk latihan membuat pola lurus, pola sudut, dan pola lengkung. Ada 3 tugas ya. Nanti kita latihan. Oke, kita contohkan ya. Jadi untuk garis lurus, garis sudut, dan lengkung, kita ada ukurannya. Ini kita pakai garisan siku. Garisan siku yang ini ditempel di lurus, otomatis yang sini ikut lurus. Ini seperti ini contohnya. Ini sudah jadi garis lurus. Nah, untuk yang siku, kita garis 2 dulu. 2 dulu begini. Nah, di sini ada siku 45 derajat, bisa kita gunakan. Ini ada 2 garisnya. Kita gunakan siku. Ini sudut ini. Ini namanya garisan siku. Nah, dengan begini sudah jadi sudut. Kita tinggal garis ke sini lagi. Ini hanya jadi berapa sudut, nggak apa-apa. Yang penting bisa untuk latihan garis itu. Nah, dalam mengerjakan ini nanti fokusnya di mana? Di titik sudut. Berhenti. Untuk belok, jangan sampai apa? Jangan sampai mata gergaji muntir. Untuk yang garis lengkung, untuk memudahkan kita juga buat 2 garis begini. Jadi lengkung yang kanan sampai garis kanan, lengkung yang kiri sampai garis kiri. Kita praktekkan. Contohnya begini. Jadi terukur terus, tidak melebar atau mengecil. Jadi silakan anak-anak membuat tugas ini, lengkung, siku, lurus. Siap ya, semuanya bikin. Nanti garisan tidak cukup gantian ya. Oke, gantian. Silahkan saya kasih waktu untuk membuat pola-polanya, lurus, lengkung, dan siku.
Siap ya? Oke, kita kerjakan. Ya, bagus anak-anak, sudah latihan pola, lengkung, lurus, dan siku. Oh ya maaf, ini saya lepas dulu ya, karena kita sudah tidak gergaji. Tak pelindung mata, ini tadi untuk melindungi mata dari debu. Terus masker juga saya lepas ya, biar saya ngomongnya lebih jelas. Masker juga untuk melindungi supaya debu tidak masuk ke paru-paru lewat mulut dan hidung. Tadi kita sudah latihan pola lurus, lengkung, dan siku. Nah, pola lurus, lengkung, dan siku tadi itu bisa kalau sudah terlatih, sudah terbiasa, sudah mampu, itu bisa untuk membuat atau mengerjakan pekerjaan yang sesungguhnya akan kita buat. Misalnya kita contohkan ini ya polanya ya. Ini kan di sini ada pola lengkung, ada pola lurus, ada pola siku yang ada di sini. Jadi semua yang tadi dipelajari ada di sini. Nah, untuk pengerjaan ini kita contohkan ya. Bahannya bisa MDF, bisa triplek. Terus polanya kita gunting, dikasih jeda atau dikasih spasi, jangan sampai pas garis. Ini gunanya untuk apa? Nah, ini tidak digunting pas garis, tapi di luarnya. Ini gunanya nanti untuk mengelem. Jadi ketika kita selesai menggergaji, kita tidak kesulitan untuk mengamplas, menghilangkan kertasnya. Jadi dengan teknik ini nanti kita tidak kesulitan menghilangkan lemnya. Nah, ini sudah selesai kita gunting. Selesai kita gunting, akan kita tempel. Pastikan gambar dan medianya itu lebih besar medianya. Jangan sampai gambarnya lebih besar, nanti tidak bisa, cukup menempel. Kemarin pernah terjadi anak-anak yang tahun kemarin nempelnya begini. Ini kan berarti kakinya nanti terpotong. Kakinya terpotong berarti pola yang kita buat tidak sempurna. Nah, kalau begini tidak ada yang terpotong, gambar masuk semua. Oke, sekarang proses selanjutnya mengelem ya. Yang dilem yang pinggirnya saja, pinggir. Di luar garis ini tapi dari sebaliknya. Kita menggunakan lemnya lem putih, lem kayu fok. Yang dilem di kertasnya ya. Di pinggirnya saja, yang dikasih lem yang di pinggirnya saja. Sudah rata semua pinggirnya dilem, baru kita tempel. Ini ditunggu kering dulu, karena kalau belum kering kita gergaji nanti kadang bisa lepas dan mengacaukan pola yang sudah kita buat. Kering, gambar sudah menempel rapat, baru kita potong atau kita scroll sesuai dengan pola yang ada di sini. Oke, kita keringkan dulu ya, lebih cepat di bawah sinar matahari. Oke, untuk tugas anak-anak seperti yang sudah Pak Joko sampaikan,
Silahkan nanti memilih salah satu gambar yang disukai yang mana. Anak-anak boleh pilih, dipotong, ditempel, dipotong gambarnya maksudnya, potong gambarnya, tempel menggunakan lem, terus dikerjakan dengan mesin scroll saw. Ingat apa tadi? Fokus di garis pola dan didorong, jangan kenceng-kenceng. Ingat ya. Oke, silahkan jangan rebutan alatnya, tetap hati-hati, jaga keselamatan kerja. Oke. Oke, untuk hari ini cukup di sini. Kita tutup bersama dengan berdoa. Tetap semangat, jaga kesehatan. Oke, kita tutup bersama dengan berdoa. Kita syukuri bersama pelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Berdoa mulai. Selesai, kita pakai masker lagi. Pak Joko pakai ya. Ingat protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jangan berkerumun. Maskernya dipakai. Jangan lupa lagi hand sanitizer.